Selamat datang pemirsa, kembali lagi bersama saya Rania Ulfa dan rekan saya Dina Astuti dalam acara Breaking News membahas berita aktual dan terpercaya. Berita terkini menghadapi era digitalisasi, guru dan pelajar diminta untuk tanggap dan dapat mengikuti modernisasi dengan seiring berjalannya waktu. Contoh dari modernisasi yang biasa digunakan oleh guru dan pelajar yaitu AI. AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah cabang ilmu komputer yang bertujuan untuk menciptakan sistem atau mesin yang mampu melakukan tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Istilah kecerdasan buatan pertama kali diciptakan pada tahun 1956 dan sejak saat itu AI telah berkembang menjadi salah satu bidang teknologi yang paling berpengaruh dengan penerapan di berbagai sektor seperti kesehatan, transportasi, finansial, hiburan, dan industri manufaktur. Pada dasarnya, AI bekerja dengan meniru cara manusia berpikir dan mengambil keputusan. Ini dicapai melalui algoritma yang dirancang untuk belajar dari data dan pengalaman. Ada beberapa metode yang digunakan dalam AI, diantaranya adalah yang pertama, Machine Learning atau ML. Machine Learning adalah subset dari AI yang berfokus pada pengembangan algoritma yang memungkinkan mesin belajar dari data tanpa diprogram secara eksplisit. Yang kedua yaitu Deep Learning. Adalah cabang dari Machine Learning yang menggunakan jaringan saraf tiruan atau neural network untuk menganalisis data dalam jumlah besar. Deep Learning sangat efektif dalam mengenali pola yang kompleks seperti pengenalan wajah dan pengenalan suara. Yang ketiga yaitu Natural Language Processing. NLP adalah bidang AI yang berkaitan dengan interaksi antara komputer dan bahasa manusia. NLP memungkinkan mesin untuk memahami, menganalisis, dan menghasilkan bahasa alami. Dan yang terakhir yaitu Computer Vision. Bidang AI ini memungkinkan komputer untuk memahami dan menafsir informasi visual dari dunia di sekitarnya. Computer Vision menggunakan algoritma untuk memproses gambar atau video sehingga mesin dapat mengenali objek, wajah, atau gerakan. Selanjutnya yaitu contoh perkembangan AI. Berikut adalah beberapa contoh penggunaan AI dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu asisten virtual. Siri, Alexa, dan Google Assistant adalah AI yang memahami perintah suara dan membuat penggunaan melakukan berbagai tugas seperti mengatur jadwal atau mencari informasi. Yang kedua yaitu rekomendasi konten. Algoritma di platform seperti Netflix, YouTube, dan Spotify menganalisis preferensi penggunaan untuk memberikan rekomendasi film, video, atau musik yang sesuai. Yang ketiga yaitu mobil otonom. Mobil otonom atau mobil self-driving seperti Tesla menggunakan AI untuk mengidentifikasi jalan, kendaraan lain, dan membuat keputusan dalam mengemudi. 4. Chatbot layanan pelangganan. Banyak perusahaan menggunakan chatbot berbasis AI untuk menjawab pertanyaan pelanggan secara otomatis di situs web atau aplikasi. Dan yang kelima yaitu diagnosis medis. AI membantu dokter menganalisis hasil pemindaian medis seperti MRI atau CT scan untuk mendeteksi penyakit dengan lebih cepat dan akurat. Dan yang terakhir yaitu dampak AI. Secara keseluruhan, dampak AI bagi guru dan pelajar sangatlah luas, mencakup aspek positif serta tantangan yang harus dihadapi dalam dunia pendidikan. Dampak positifnya yaitu yang pertama, efisiensi dalam pembelajaran. AI membantu guru dan pelajar menghemat waktu dengan otomatisasi tugas-tugas administratif seperti penilaian dan penyusunan jadwal, sehingga mereka bisa lebih fokus pada kegiatan inti, pengajaran, dan pembelajaran. Yang kedua yaitu pembelajaran yang dipersonalisasi. AI dapat menganalisis data dari performa pelajar untuk menyesuaikan materi belajar sesuai kebutuhan, gaya belajar, dan tingkat pemahaman masing-masing. Ini meningkatkan efektivitas pembelajaran dan membantu pelajar menguasai materi dengan lebih baik. Yang ketiga yaitu akses ke sumber daya yang luas. AI memungkinkan pelajar dan guru untuk mengakses berbagai sumber belajar secara online, seperti video pembelajaran, artikel, dan kuis interaktif yang membantu proses belajar secara fleksibel dan mendalam. Dan yang terakhir yaitu asisten virtual. Dalam beberapa kasus, AI berperan sebagai tutor virtual atau asisten belajar bagi pelajar, memberikan bantuan belajar mandiri di luar kelas dan menjawab pertanyaan dengan cepat. Selanjutnya yaitu tantangan atau dampak negatif. Yang pertama yaitu ketergantungan pada teknologi. Ketergantungan pada AI dalam pembelajaran berisiko membuat pelajar dan guru kurang terlatih dalam menyelesaikan masalah secara mandiri dan kurang memiliki kemampuan analitis. Yang kedua yaitu masalah etika dan privasi. Penggunaan data, mempersonalisasi pembelajaran menimbulkan kekhawatiran privasi, terutama jika data pribadi pelajar tidak dikelola secara aman atau melanggar aturan privasi. Yang ketiga yaitu kesenjangan akses teknologi. Tidak semua sekolah atau pelajar memiliki akses ke AI, menciptakan kesenjangan digital yang dapat memperlebar jurang pendidikan antara sekolah dengan sumber daya lengkap dan yang terbatas. Yang keempat yaitu peran guru yang berubah. Dengan AI yang mengambil alih beberapa peran dalam penyampaian materi, guru memungkinkan merasa kehilangan peran tradisionalnya. Hal ini memerlukan penyesuaian untuk menemukan cara baru dalam membimbing dan menginspirasi pelajar. Untuk kesimpulannya, yaitu secara keseluruhan, AI membawa perubahan besar yang berpotensi memajukan pendidikan, tetapi juga perlu dikelola dengan baik untuk meminimalkan efek negatifnya. Demikian berita dari saya Rania Ulfa, pamit undur diri dan sampai jumpa.